Tanpa Kalau bermaksud kita menuduh ini, nih, tanpa bermaksud menuduh. Kira-kira yang bekerja dengan tujuan-tujuan seperti itu pihak mana tuh? nah ini yang saya masih gaib juga seperti ini, ya kan. Tapi tentu tentu orang-orang yang tidak sependapat, yang tidak setuju dengan gagasan dan pemikiran-pemikiran kita, gitu loh. Oke. Ya, gitu Iya. loh. Kemudian kita nggak bisa menuduh kan. Iya, Cuman apa kepentingannya? Kita pertanyaan ini Bang Edi, apa kepentingannya? Apa relevansinya kalau orang yang sepaham dan sepemikiran dengan kita seperti itu, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari FNN. Saudara, kita hari ini dikejutkan dengan dua berita yang sejenis lah, mirip-mirip lah ya. Berita pertama, rumah pengacara HRS Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar dilempari cat merah. Nah, cat merah cuma kena di lantai bagian depan, halaman, juga kena di mobilnya. Kemudian menyusul berita berikutnya adalah rumah Ahmad Yani, Dr. Ahmad Yani. Beliau adalah tokoh dari koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami. Agak lebih serius. Dia dikirimi benda yang mirip bom. Jadi sebuah tabung ya, ada fotonya beredar luas di media sosial. Lalu di bagian bawahnya ada jam kotak analog gitu ya, yang dalam kondisi hidup berjalan detak gitu, diikat dengan lakban hitam. Nah, Aziz dalam wawancara dengan wartawan sudah mengatakan bahwa ini teror dan dia tidak takut, tidak takut, ya, biasa aja ini gitu kan. Tadi saya sempat bicara dengan Ahmad Yani melalui saluran telepon. Ahmad Yani juga mengatakan kalau ini ditujukan teror, dimaksudkan sebagai teror, maka ini keliru, salah. Keliru dan salah sasaran. Kenapa? Karena tujuan teror menakut-nakuti dia, Ahmad Yani, dia tidak takut. Bahkan dia bilang juga bahwa kalau keluarganya pun, anaknya juga biasa-biasa saja. Cuman memang sebagai sebuah teror, mau bom asli, bom palsu, segala macam, ini tentu saja tidak boleh dibiarkan saja. Nah, bagaimana tentang cerita bom ya, di rumah Ahmad Yani ini? Di seberang telepon saya sudah bersambung dengan Dr. Ahmad Yani, salah satu petinggi, deklarator, dan pengurus inti dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Mahasiswa. Ini obrolan saya dengan Ahmad Yani. Jadi Bang Yani, ini Ya. apa ceritanya nih kok bisa jadi begini nih? Gimana ceritanya nih kok dapat bingkisan Ya. khusus gitu? Yang pertama ya kan pembantu saya itu lebih kurang jam 6.30 pagi tadi, jam 6.30 pagi tadi, Ya. keluar buka pintu pagar biasa mau buang sampah. Oke. Pas di depan pagar itu ada tas Tas ya. ransel, Oh, backpack. backpack dan ransel tersebut. Nah, diangkat sama dia berat. Oh. Berat, dia nggak berani memindah. Kenapa? Dia langsung memberitahu security, satpam komplek lah gitu. Oke. Datang satpam komplek, karena satpam komplek dia nggak tahu, dia bawa, dipindahkan ke area yang kosong, suara-suara yang jauh agak kosong sebelah sana. Oke. Nah, terus dibuka oleh security atau satpam itu. Dibuka, ada sebuah tabung lah ya. Oke. Benar cerita tabung, dan di ujung tabung itu ada jam yang masih hidup. Ya, jam analog ya. Oke. Jam analog seperti itu. Di Laban. Oke. Nah, terus saya turun, kan dipanggil saya turun, saya keluar, saya lihat, saya curiga ini, kalian jangan dekat-dekat sini, ini kalau bom betul bahaya nih, nyawa kalian hilang nih. Udah mulai banyak berkerumun sekitar situ dong? Sudah mulai banyak, mulai datang orang rame-rame, orang komplek kan selama ya, orang komplek ya. Orang komplek, tidak berapa lama mungkin petugas dari Duren Sawit ini menghubungi Polda Metro. Nah, selang beberapa setengah jam atau mendekati 1 jam berikutnya, datanglah petugas yang namanya Brimob. Oh, Brimob ya? Itu komandan Brimobnya langsung kalau kayak pangkatnya ya kan, pangkatnya Kombes itu. Ya nggak berapa lama datang 2 mobil Gegana itu. Gegana juga ya? Gegana datang mereka langsung mensteril wilayah ini. Jadi pusat yang ujung sana jalannya ditutup, di sini ditutup. Jadi memang ini disteril betul.
orang-orang dievakuasi kalau ada yang di dekat-dekat kaca untuk suruh keluar rumah seperti itu. Oh. Nah, terus ya 1 jam lebih lah mereka petugas itu mendekat dengan benda itu, ya kan, nggak tahu apa menyinakkan benda tersebut, ya kan. 1 jam lebih kurang, setelah itu benda itu dimasukkan dalam box dan dimasukkan mobil gegana. Oh. Tapi ini Bang Edi, ini saya tidak tahu nih apakah bom ini bom asli ataukah bom palsu. Sebelum atau bom polisi rakitan. juga meninggalkan rumah, belum nggak ngasih keterangan apapun, nggak ngasih Belum penjelasan. mereka belum apa-apa nanti tidak memberikan keterangan apapun, mereka akan mereka pelajari lagi seperti itu. Oh, gitu. Tadi saya Tapi baca kan berita sebentar yang paling penting itu yang paling penting ini Bang Edi. Ya. Kan pesan yang mau disampaikan kepada saya itu kan. Iya. Nah, Tapi itu. gini, Bang Yani, sebentar saya potong. Jadi waktu tadi saya baca berita sebentar tadi, Kombes siapa itu Kapolres Jakarta Timur sudah bikin pernyataan, diduga itu bom palsu, fake bom aja gitu lah. Tapi memang seperti Bang Yani katakan tadi, apapun mau asli mau palsu itu adalah sebuah teror, kan begitu kan? Ya, Kapolres ini kan tinggal di kompleks saya juga. Oh, gitu Jadi ya? tetangga saya sini. Cuman tadi pas kita menghubungi dia berangkat ke kantornya. Jadi belum bisa kita menyatakan ini bomnya ada bom palsu atau bom asli. Karena petugas yang berkompeten juga, petugas gegana itu sendiri belum memberikan pemberitahuan kan, pemberitahuan atau menyampaikan. Jadi kira-kira ini apa tujuan orang meletakkan benda seperti bom itu? Itulah yang harus dilacak. Tapi sayang betul ya, CCTV di rumah saya ini kan kemarin kena banjir, rusak itu belum saya ganti itu alatnya itu. Sayang betul itu. Padahal ini kalau CCTV-nya hidup kelihatan pasti orang-orang itu pasti kelihatan tuh. Tapi memang security saya mencurigai ada 2 orang waktu bom itu yang pakai motor. Pakai motor. Gitu ya. Terus ini pada waktu yang hampir bersamaan itu teman kita Ajis Yanuar, ya, saya dengar HRS, juga seperti itu juga diteror, tapi dia dilempar cat warna merah. Jadi ini sebuah kebetulan apa sebuah rencana yang tersusun rapi nih menurut Bang Yani? Ya, kita kan nggak bisa menduga-duga ya kan? Ya kan, saya nggak tahu juga apakah karena YouTube saya ya beberapa waktu yang lalu juga mempersoalkan kan persidangannya ARS, terus wawancara saya kan kita kasus Zoom juga kan, eksaminasi kasusnya peradilan dakwaannya kan. Saya tidak tahu apa ada kaitan seperti itu. Ya itulah tugasnya polisian yang harus menyelesaikan dan mengelirkan, bukan tugasnya kita yang seperti itu kan. Kita sebagai warga negara, sebagai rakyatnya yang penting adalah rasa nyaman dan aman, sebagaimana yang diinginkan oleh undang-undang dasar kita, bukan undang-undang dasar seperti itu. Ya, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah itu loh. Mestinya memang begitu. Cuman kan gini loh. Maksud saya begini, bukan mau coba mengada-ngada atau menduga-duga tanpa alasan. Ini kan yang ditaruh bom, yang dilempar cat, ini kan tokoh-tokoh yang bunyi, yang kritis. Ya, itu. Kan di komplek itu kan yang tinggal rumah bukan cuma Ahmad Yani aja, ada ribuan rumah tangga lain. Kan mereka nggak dikasih, artinya memang ada kan gitu kan. Ada pesan yang disampaikan kan pasti dong. Ya, itu yang saya sebutkan tadi. Kita tidak hanya bisa berhenti cukup menyatakan bahwa ini bom palsu atau bom pura-pura, bukan itu. Tapi yang paling jauh lebih penting itu pesan yang ingin disampaikan itu, gitu loh. Pesan yang ingin disampaikan itu kan mereka mau menteror, mereka mau mengintimidasi, mereka mau menakut-nakuti. Cuman kalau itu pesan yang ingin dia sampaikan, dia keliru, dia salah orang. Kelirunya kenapa? Keliru, salah orang dan tidak tepat sasaran. Ya saya nggak akan mau kita teror kayak gitu. Nggak bakal takut ya? Saya nggak akan mau kita akan lawan terus seperti itu. Gitu loh. Iya. Itu makanya salah, dia salah sasaran. Ya, kita baca berita anak-anak saya juga. Anak saya juga tenang-tenang aja, nggak ada rasa cemas, nggak ada gitu ya? biasa aja. Ya kita baca berita hari ini, Ajis Yanuar juga bilang, biasa-biasa aja kita mah nggak takut, kita akan tetap berjuang. Iya dong. Kita ini kan adalah bagian dari kewajiban kita, ya Mas Edi. Karena kita warga negara yang baik inilah, kita ada berkewajiban untuk mengontrol. Itu kalau dalam bahasa Islamnya itu, bahasa agama itu watawasau bil haq, watawasau bil shawab. Atau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya kan? Tapi itu fungsi kita dong. Saya potong bentar. Jadi walaupun kalau yang ditujukan Ahmad Yani atau Ajis Yanuar atau siapapun yang menjadi sasaran tidak takut,
Tapi namanya kan teror kan menebar ketakutan. Menebar itu kan bisa Betul. ada yang lain-lain, tetangga, kanan, kiri, depan, belakang, dan sebagainya. Betul, betul. Itulah pesan yang ingin disampaikan. Yang namanya menteror. Iya. Menteror itu adalah menyebarkan rasa takut dan Iya. rasa tidak nyaman. Betul. Tidak aman ya. Tidak rasa aman. takut, tidak aman dan tidak nyaman. Mungkin saya enggak, tapi bagaimana tetangga-tetangga saya Betul. seperti itu. Nah, ya seperti itu. Kan Jadi bisa juga nanti itu- dalam kasus yang ekstrim nanti tetangga, aduh Pak Yani tolong deh jangan begitu deh, kita semua jadi takut nih, akan bisa begitu pada Nah, tingkat ekstrim. bisa juga. Jadi kan nanti ada kekompakan tetangga, Iya. ya kan bisa juga seperti itu. Iya, Tapi iya. itulah menurut saya tugasnya kepolisian dah, ya kan menyebar seperti itu. Tanpa Kalau bermaksud kita menuduh ini- nih, tanpa bermaksud menuduh. Kira-kira yang bekerja dengan tujuan-tujuan seperti itu pihak mana tuh? Nah ini yang saya masih gaib juga seperti ini, ya kan. Tapi tentu orang-orang yang tidak sependapat, yang tidak setuju dengan gagasan dan pemikiran-pemikiran kita, gitu loh. Oke. Gitu loh. Mungkin kita nggak bisa menuduh kan. Iya, Cuman apa kepentingannya? Kita pertanyaannya gini Bang Edi, apa kepentingannya? Apa relevansinya kalau orang yang sepaham dan sepemikiran dengan kita seperti itu kayak gitu. Mungkin kalau yang orang sepaham dan sepemikiran kita yang dikirim bikisannya kue. Iya, kue, ya, parcel, nasi apa uduk, gitu. apa kayak gitu. Iya. Oke, Oke, sebagai Bang penutup Edi. kira-kira apa yang Bang Yani harapkan dari peristiwa seperti ini terhadap aparat khususnya dan negara pada umumnya? Yang pertama saya sekali lagi tadi saya mengatakan memberikan apresiasi tinggi lah kepada Polsek ya. Yang cepat respon mereka cepat hadir ya kan begitu juga petugas Gegana ya kan Polda dari Brimob dan sebagainya. Itu respon mereka cepat sekali ya gitu kan. Iya. Sehingga ini tidak berlarut-larut kan. Nah, tapi yang kedua tolong ya bukan seada-adanya ya kan. Iya. Kalau ini memang bomnya palsu ya katakan bom ini palsu. Kalau bom ini yang betul bom ya katakan. Tapi alhamdulillah kan bisa diatasi seperti Tapi itu. sebetulnya yang saya mau simpulkan boleh nggak bahwa ini serius atau bercanda, palsu atau asli, ini adalah sebuah teror yang tidak boleh didiamkan gitu ya? Enggak, itu yang saya maksudkan tadi. Iya. Bahwa kita bukan melihat wujud benda yang mencurigakan itu, tapi pesan yang dibalik itu. Pesannya itu, oke, good. Dan Anda percaya pemerintah negara khususnya aparat akan bertindak profesional dalam hal ini? Nah itu juga yang membuat saya kan banyak indikasi kita sulit untuk ya itulah ya agak sulit saya menyatakan ya kita agak sulit tapi ya kita tidak boleh buruk sangka seujon ya kan kita percayakan aja dulu ya sehingga kita minta bukti-bukti yang nyata aja oke sip terima kasih banyak tapi saya dengan kejadian ini saya tetap harus hati-hati tetap hati-hati saya tidak ingin kan udah banyak partai yang sebelumnya nyawa itu kok jadi murah betul ya kan? Iya betul. Jangan sok-sokan juga, sombong juga kita nggak boleh ya? Oh jangan, nggak boleh, kita nggak boleh. Oke. Sudah ada peristiwa Novel Baswedan, ada peristiwa 6 Laskar dan lain sebagainya. Yang itu juga saya harus hati-hati. Oke, Bang Yani, terima kasih banyak informasinya. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan selamat berjaya, Bang Edi ya. Channel, ya kan Bang Edi Channel semangat. Ya. Oke, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara begitu ya obrolan dengan Ahmad Yani, ternyata dia juga tidak takut. Kalau disemasnya sebagai teror dia mengatakan ini keliru, tidak tepat sasaran karena tidak menimbulkan ketakutan sama sekali. Tapi dia memang minta apapun itu bom asli, bom palsu harus diselidiki dengan tuntas. Dia percayakan pada aparat negara untuk menyelidiki kebenaran. Ada apa? Siapa di balik bom ini? Kalaupun bukan bom, siapa yang di balik teror ini? Tadi sempat saya tanya, mungkin saja Ahmad Yani dan keluarga tidak takut, tapi namanya teror kan menebar ketakutan. Dan yang menjadi korban ketakutan itu bisa tidak hanya keluarga Ahmad Yani kan gitu kan, tetangga kanan kiri depan belakang juga bisa takut. Nah ini memang jadi pertanyaan serius. Saudara, kita tidak bisa menduga siapa di balik semua ini, kita juga tidak boleh menduga menuduh ya. Cuman memang dari sekian banyak penduduk Indonesia, Jakarta lah gitu, nggak usah Indonesia ya. Pagi ini, hari ini ada 2 orang yang dikirimi bikisan, ya kan? 1 lempar cat merah, 1 bom. Artinya memang ada orang-orang yang dituju. Ahmad Yani adalah petinggi kami yang kritis, baik sebagai individu dia maupun kaminya. Kaminya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu dianggap bagi tanda kutip oleh para penguasa sebagai ancaman. Sementara Aziz Yanuar, anak muda yang jadi pembela
Habib Rizik Syihab ini juga terbukti dalam persidangan-persidangan cemerlang menyampaikan gagasannya, pikiran segala macam yang sering mematahkan argumen-argumen dari pihak jaksa dan sebagainya. Dan anak ini juga ya kita kenal lah sebagai tidak berlebihan kalau kita sebagai mujahid. Artinya saya mau bilang adalah bahwa Aziz maupun Ahmad Yani adalah tokoh-tokoh kritis yang selalu menyuarakan kebenaran yang itu mengganggu kepentingan kekuasaan. Saya tidak bermaksud menuduh. Saya tidak bermaksud menuduh bahwa ada kekuasaan penguasa rejim di balik semua ini dan itu menjadi tugas polisi. Bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu. Sambil kita berharap bahwa polisi bisa bekerja dengan profesional, bisa bekerja dengan transparan, bisa bekerja dengan akuntabel. Oke, dari saya sekian, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.